Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Selamat pagi juga buat saudara-saudara kita yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Kita angkat pujian, Yesusku. Yesusku, betapa mulia namamu dan kasih setiamu Tuhan, tak terukur hati ini. Yesusku, haleluya. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang ke tempat ini dengan ucapan syukur, dengan rasa terima kasih kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan keinginan yang luar biasa untuk bertemu dengan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pujian ini, biarlah ini mewakili rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesusku, haleluya. Betapa mulia namamu dan kasih setiamu Tuhan, tak terukur hati ini. Yesusku, Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang, haleluya. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Sekali lagi, terimalah sekarang, haleluya. Terimalah sekarang
sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu, dan biarkan hatiku, haleluya, dan biarkan hatiku selalu berharap. Sekali lagi, dan biarkan hatiku, haleluya, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Mari saudara-saudara semua kita satu dalam doa. Benar Bapa, kami hanya berharap pada Engkau. Biarlah harapan kami ini tidak sia-sia. Biarlah Engkaulah selalu memberikan yang terbaik untuk kami semua, jemaat di AMS ini. Biar kami selalu boleh berharap dan bersyukur pada Engkau. Dan pagi hari ini kami berkumpul di sini, ingin memuji, memuliakan, serta menerima sebagian dari firman-Mu, untuk kami boleh menghadapi masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat serta Ibu Gembala kami yang sudah hadir di sini, biarlah Engkau selalu sertai seluruh kegiatan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita nyanyikannya dari awal. Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Bersama-sama mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Yesus memegangku. Yesus memegangku
haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Haleluya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Sekali lagi, berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Sekali lagi, berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, haleluya. Oh haleluya, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Kita sambung dengan pujian. Tiada nama selain nama Yesus. Menyambut tahun 2024. Tiada nama lain selain nama Yesus. Haleluya. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama
namanya mengatasi langit, nama ditinggikan di atas bumi, beri mulia, beri hormat dan puji bagi Dia. Haleluya. Tiada nama selain nama Yesus, tiada nama selain nama Tuhan, tiada nama selain nama Yesus. Dialah yang dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Dia layak dipuji, Dia layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Mari Bapak Ibu kita bangkit menjadi, kita angkat pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan, Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amin. Ku dikuatkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapan. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus Dia harapanku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Imelda yang hari ini berulang tahun. Betul Ibu ya? Saya persilakan. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat kita beribadah. Hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. 21 Januari tepat hari ini saya berulang tahun, 47 tahun. Masih muda ya saudara, belum gocap. Saya belum gocap. Bersyukur Tuhan adakan hari ini saudara.
Saya bisa berdiri, beribadah tepat di hari ulang tahun saya ini, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjaga tahun-tahun saya yang saya lewati, saudara. Pengkhotbah katakan, ada waktu susah, ada waktu senang. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ada waktu sehat, ada waktu sakit. Saudara, tetapi yang saya mau bersyukur kepada Tuhan di setiap musim hidup saya, baik sehat, sakit, susah, senang, tertawa, menangis, Tuhan ada, saudara. Tuhan ada memegang, Tuhan ada menuntun, Roh Kudus ada. Saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Melewati hari demi hari, saudara. Sehat, puji Tuhan. Sakit, puji Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Semua yang Tuhan buat baik adanya, saudara. Tuhan kasih saya suami yang baik. Tuhan kasih saya anak-anak yang baik. Tuhan kasih saya teman-teman yang baik. Tuhan kasih saya ibu gembala yang baik. Komunitas gereja di PDAMS ini, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bukan satu kebetulan kalau kita boleh ada bersama-sama di AMS ini, saudara. Itu semua karena rancangan Tuhan. Rencana Tuhan indah bagi kita semua. Saudara, saya ingin mengucap syukur, bernyanyi bersama suami saya tercinta. Mari. Hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian buat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sembahkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Puji Tuhan, terima kasih, saudara. Terima kasih Ibu Imelda dan Bapak Teddy, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat sebuah pujian. Ku punya pencipta. Ku punya
Punya pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Ku punya Bapa, ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Kita angkat pujiannya dari awal. Bapak Ibu, mari kita bangkit diri. Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Ku punya Bapa, ku punya Bapa, sebutku miliknya. Haleluya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku, Dia tahu pikiranku. Lihat air mataku, lihat air mataku, dan dengar doaku. Tahu namaku, tahu namaku, Dia tahu pikir. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Albert pimpin kita dalam doa menjelang firman Tuhan. Lihat air mataku dan dengar doaku, dan dengar doaku, dan dengar doaku. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Bapa kami di dalam surga, tibalah saatnya pada pagi hari ini kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah Engkau kirim kepada kami untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu pada kami. Amin, Tuhan. Untuk minggu ini Tuhan, supaya menjadi pelita jalan kami dalam satu minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Alfred. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon jangan lupa handphone dimatikan. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Josiah Nicholas Bahari atau kita kenal dengan Saudara JJ. Tuhan memberkati. Ya, senang saya bisa beribadah lagi di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kepada Tuhan, lalu kepada Ibu Gembala dan jemaat di sini sekalian. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan dan bahkan disuruh untuk khotbah. Ya saya senang ya, sedikit kesaksian. Selamat tahun baru everyone, Happy New Year. Tahun lalu tahun yang di mana saya harus belajar untuk take a deep breath, di mana tahun saya belajar untuk sela, tahun di mana saya belajar untuk duduk diam, karena mungkin banyak yang sudah tahu, saya
di Amerika tinggal bersama almarhum Opa Bob Broadland, dan dia meninggal bulan Juli yang lalu, tahun lalu, dan itu menjadi gimana ya? Dia masuk rumah sakit dan setelah di rumah sakit ditanya diagnosisnya apa, dan sepertinya kalau mau dalam tanda kutip diselamatkan terlalu banyak ya yang harus dikerjakan, operasi dan lain sebagainya. Jadi dia sendiri memilih untuk hospice, untuk tinggal di rumah sampai pada hembusan nafas terakhir, dan 6 minggu. Suster mengatakan kira-kira ini sepertinya 6 minggu. Benar, ternyata 6 minggu. Jadi dalam 6 minggu itu di mana biasanya saya sibuk bekerja, di mana biasanya saya sibuk kesana kemari, jenguk teman atau beribadah. Saya beribadah harus nyetir 1 jam ya, 1,5 jam. Tapi dalam 6 minggu itu saya menemani Opa Bob Broadland almarhum, dan saya belajar di situ. Kok kayak bosan, nggak ada kerjaan. Tetapi di situ saya belajar, ini waktu yang sangat krusial, sangat penting. Luangkan waktu ini, kuberikan kepadamu yang Tuhan memberikan kepada saya waktu, satu privilege ya untuk tinggal bersama Opa Bob itu, dan saya diberikan kesempatan, diberikan privilege itu untuk membantu di rumah tangganya, membantu taking care of him. Jadi itu kesaksian saya yang tepat pas sekali dengan apa yang akan saya bawakan, yaitu untuk duduk diam dan sela, beristirahat ya. Sambutan juga kepada jemaat sekalian dan yang ada di rumah yang menghadiri lewat Zoom. Terima kasih. Firman pada pagi hari ini saya bawakan dan saya berikan tema tentang sela. Dan yang pertama perlu kita pelajari adalah next slide, etimologi dari kata sela ini ya, saudara-saudara. Dan sela ini sering sekali kita baca di kitab Mazmur, tetapi keluar juga di kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Dan sela ini satu kata yang sebenarnya arti pastinya tidak diketahui, ya. Tetapi dituliskan 74 kali di dalam Alkitab, dan hampir selalu pasal-pasal yang mengandung kata sela ini saat kita baca hampir selalu diawali dengan dalam tanda kutip untuk pemimpin biduan ataupun hampir selalu mencatat nada dan irama sebuah lagu. Contohnya nanti kita akan baca, contoh sebuah lagu adalah Gittith atau Shigionoth atau Alamath. Dan ini dari sini kita bisa belajar bahwa selah ini adalah satu istilah musikal, ya saudara-saudara. Dan kita harus belajar konteks. Untuk kita mengerti apa arti kata selah ini, kita harus belajar konteks di mana dia muncul di dalam Alkitab. Dan selah ini adalah bagian di dalam teks bacaan maupun teks nyanyian. Ya, sebenarnya ini bukan catatan samping. Saat kita membaca kata selah harus kita perkatakan. Ya, nanti kita praktek bersama-sama saudara-saudara. Setiap kali kita ketemu kata selah, kita katakan. Jangan cuma dibaca di dalam hati, tapi harus dikatakan. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab bahasa terjemahan baru ya saudara-saudara, biasanya ayat pertama itu dikatakan Mazmur Daud atau untuk pemimpin biduan atau nyanyian ziarah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan bagian dari teks bacaan. Sebenarnya itu bukan ayat pertama. Sebenarnya itu catatan. Ya, tetapi beda dengan sela yang harus dibaca, harus dikatakan, dan adalah bagian dari bacaan, bagian dari teks nyanyian itu. Dan letak kata sela ini yang interesting, ini yang sangat unik. Dituliskan 74 kali di dalam Alkitab. Nah, 70 kali dia muncul di dalam tengah sebuah pasal. Dia tidak muncul di akhir. Hanya 4 kali dia muncul di akhir sebuah pasal. Artinya apa saudara-saudara? Karena kita sudah tahu kata sela adalah istilah musikal dan biasanya terletak di tengah-tengah sebuah bacaan, maka secara umum pelajar-pelajar Alkitab, pendeta-pendeta,
kita kebanyakan orang setuju bahwa Selah adalah satu bentuk pause, satu bentuk jeda, satu bentuk istirahat, atau sebuah musical interlude untuk transisi dari satu pokok pikiran ke pokok pikiran yang berikutnya, dari satu gagasan ke gagasan yang berikutnya. Jadi penting kita untuk saya tekankan ini ya, fungsi dari kata Selah bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk istirahat, melainkan untuk jeda, untuk pause, dan untuk sebuah transition. Ya. Lantas bagaimana kita terapkan kata Selah ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan saat kita membaca Alkitab. Next slide. Dan ini cara menerapkan Selah ya, saya bagi dalam 3 poin, adalah kita pertama pause. Saat kita ketemu kata Selah di dalam Alkitab atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pause, kita berhenti sejenak. Lalu yang kedua kita contemplate, kita renungkan apa yang baru kita baca, apa yang baru kita alami, lalui. Yang ketiga adalah breathe, nafas. Kita tarik nafas dalam-dalam, lalu kita hembuskan. Bisa ya saudara-saudara ikut sama saya dalam hitungan ketiga, kita beri 1, 2, 3. Tahan, hembuskan. Jadi setiap kita ketemu kata Selah, nanti kita praktekkan bersama-sama. Kita tarik nafas dalam-dalam, lalu kita hembuskan ya. Dan ini kalau ada yang subscribe ke renungan harian mama saya, Ibu Helga, diberi judul Selah. Kenapa saudara-saudara? Karena Selah ini adalah satu pause, satu jeda dari aktivitas kita sehari-hari. Dan kenapa Selah ini, renungan Selah keluar setiap pagi adalah karena ya itu menjadi pause dari aktivitas kita dan kita merenungkan apa yang sudah lalu, apa yang baru kita baca, apa yang kita baru lalui hari yang kemarin, 2 hari yang lalu. Lalu kita menyiapkan diri, kita transisi ke poin, ke gagasan yang berikutnya, kepada hari yang berikutnya, hari yang ke depan ini. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan kita hadapi di dalam hari itu. Kalau saya boleh beri contoh adalah seperti Maria dari Betania, ya, beserta saudaranya Marta, yang Maria ini duduk diam di kaki Tuhan walaupun di tengah kesibukan. Kita lihat Marta, dia sibuk masak, mempersiapkan hidangan, mungkin dia membersihkan rumah karena ada tamu, ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi kita lihat contoh dari Maria dari Betania yang memilih untuk duduk diam. Kalau boleh saya katakan yang memilih untuk Selah di kaki Tuhan. Ya, jadi kita luangkanlah waktu setiap saat untuk kita take a pause, untuk kita take a breath, untuk jeda dan istirahat di tengah kesibukan. Ya. Selanjutnya kita baca ayat ya yang saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya ke-84. Kita baca sampai ke Selah yang pertama. Saudara-saudara, ada 2 Selah di dalam pasal ini, kita baca sampai ke Selah yang kedua ya, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Bisa ditampilkan? Ya. Kita baca ya sama-sama saudara-saudara. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Nafas. Kita berhenti di sini, saudara-saudara. Dan konteksnya yang penting kenapa saya ajak kita baca sampai Selah adalah karena Mazmur 84 ini dibagi dalam 3 bagian yang masing-masing disimpulkan dengan sebuah berkat. Kita baca tadi, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Itu berkat yang pertama. Ya, disimpulkan dengan setiap dari 3 bagian ini disimpulkan dengan sebuah berkat atau dengan sebuah kebahagiaan.
Ya, kebiasaan kita bersela, kebiasaan kita sela di hadirat Tuhan itu mendatangkan berkat kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya. Dan berkat yang pertama yang baru kita lihat, slide-nya boleh ditampilkan, adalah berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Konteksnya apa, saudara-saudara? Penting sekali kita mengerti apa konteks dari bahan bacaan yang kita baca. Konteksnya adalah sang pemazmur yang menulis pasal ini kemungkinan besar adalah seorang Lewi. Dan yang tidak bisa lagi datang ke rumah Tuhan untuk melayani karena kemungkinan ini dituliskan pada masa Raja Sanherib, raja dari kerajaan Asyur, menyerang Israel atau menyerang kerajaan Yehuda pada zaman Hizkia. Nah, oleh karena peperangan inilah, maka Imam Lewi ini yang menuliskan Mazmur ini tidak bisa datang ke bait Allah. Makanya dia menuliskan dengan satu kerinduan, satu cinta tentang rumah Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu. Kalau kita baca di dalam bahasa Ibraninya, ya boleh diterjemahkan sebagai beloved atau precious atau darling. Ya, ini bahasa suami istri, saudara-saudara. Dia menggambarkan bait Tuhan, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan sebagai kekasih jiwanya. Ya, dia begitu cintanya akan hadirat Tuhan. Dan saya mengambil contoh, pengen. This is what I want. Saya mau mencintai rumah Tuhan, saya mau mencintai kehadiran hadirat Tuhan seperti seorang suami mencintai dan merindukan istrinya, ya, sebagai kekasih dikatakan. Dan pemazmur ini seperti memanggil tabernakel itu kekasihnya, saking begitu cintanya kepadanya. Dan sang pemazmur ini itu suatu ungkapan yang penuh gairah, penuh antusias, selalu ingin dekat, selalu ingin berada di hadirat Tuhan. Dan dia dikatakan jiwaku hancur karena aku tidak bisa beribadah, karena aku tidak bisa di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan sang pemazmur menuliskan bagian ini begitu indahnya, bagaikan seorang kekasih yang cemburu. Jiwanya sampai hancur saking rindunya, dan saat akhirnya dia bisa di dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, dia dikatakan bersorak dengan sukacita, dengan suara yang nyaring. Dia bersorak karena dia bisa dekat di hadirat Tuhan. Dia juga merasa sangat cemburu, tadi dikatakan burung-burung bisa tinggal di dalam rumah Tuhan. Dia seperti kekasih yang cemburu. Aduh, aku tidak bisa menikmati, tetapi burung-burung ini kok bisa loh menikmati. Di tengah peperangan ini, di tengah kepungan Yerusalem dikepung, kok burung-burung ini bisa tinggal di rumah Tuhan, tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa berada di hadiratnya. Ya, itu rasa cemburu, rasa saking cintanya kepada rumah Tuhan, hancur jiwanya. Dan dikatakan ya kita harus mencintai saudara-saudara, mencintai hadirat Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dan sela itu menjadi waktu buat kita semua untuk meluangkan waktu datang di hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, duduk diam, pause, jeda, beristirahat di hadirat Tuhan. Itu yang harus kita terapkan, dan itu berkat bagi semua yang berdiam di rumah Tuhan, semua yang cinta pada hadirat Tuhan, itu berkat yang ada bagi kita yang mau sela bersama Dia. Dan bahkan dikatakan burung-burung yang cinta rumah Tuhan ini sudah bersarang, sudah punya anak, cucu, mungkin cicit. Saking dan itu gambaran bahasa poetik yang menggambarkan bahwa semua yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, semua yang tinggal di dalam bait Tuhan dipelihara. Ada amin saudara-saudara. Kita semua yang mau meluangkan waktu untuk duduk diam di hadirat Tuhan, kita dipelihara. Dan seperti ayat yang terkenal ya, burung-burung saja dipelihara. Bunga-bunga dipelihara. Masakan kita tidak dipelihara sama Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mau memelihara kita, dan kita itulah berkat bagi kita yang mau berdiam di hadirat Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Berkat yang kedua, kita baca ya, saudara-saudara, kita lanjutkan dari ayatnya ke-6 sampai ke sela yang berikutnya, ayat ke-9.
Kita baca bersama 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Ya, itu bagian kedua yang dibagi oleh kata Selah. Dan berkat yang kedua yang dikatakan adalah berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang kekuatannya ada di dalam Tuhan, kekuatannya ada di dalam Engkau. Dikatakan tadi poinnya, PowerPoint-nya boleh ditampilkan. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka nih saudara-saudara, arti Baka adalah weeping atau tangisan. Hampir seperti ratapan. Weeping yang nangis sampai ngos-ngosan ya. Bercucur air mata. Dan tetapi dikatakan di sini bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, bahkan lembah tangisan, lembah Baka, lembah tangisan yang kering pun bagai penuh melimpah menjadi tempat yang bermata air. Ada berkat bagi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, bahkan di waktu yang penuh dengan tangisan, bahkan di dalam waktu yang penuh dengan kekelaman, bahkan di gurun yang kering, lembah yang kering, tidak ada air di mana-mana. Tetapi dikatakan di sini mereka yang mengandalkan Tuhan menjadikan tempat itu seperti bermata air. Lembah yang penuh dengan tangisan, lembah yang kering gersang bisa seperti ada mata air karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itulah mata air mereka. Itulah source, itulah sumber dari pengharapan mereka, sumber dari kekuatan mereka adalah mata air. Dan di dalam tangisan kita, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin, saudara-saudara. Hidup orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati dan juga memberkati. Dikatakan ya mereka membuat lembah Baka, lembah yang kering ini seperti bermata air dan mereka mendatangkan hujan. Mereka membawa hujan bersama mereka. Hujan kita tahu adalah lambang sebuah berkat. Karena di Palestina sana, saudara-saudara, di Israel sana, hujan itu benar-benar dinanti-nantikan. Dan setiap tahun orang-orang Yahudi di sana selalu mengadakan pesta, selalu mengadakan upacara, selalu mengadakan festival Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun kita tahu. Dan tujuannya, the purpose of Hari Raya Pondok Daun adalah mereka menantikan Tuhan, menantikan hujan berkat dari Tuhan. Tetapi dikatakan di sini orang yang mengandalkan Tuhan mendatangkan hujan, mendatangkan berkat. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati bahkan sampai tumpah keluar. Dikatakan piala dalam Mazmur 23 ya saudara-saudara, pialaku penuh melimpah. Nah, penuh melimpah ini sebenarnya kurang memadai. Sebenarnya itu penuh melimpah sampai tertumpah. Penuh melimpah sampai tertumpah keluar. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bahkan di dalam lembah yang kelam, di dalam lembah yang penuh tangisan, dia diberkati, tetapi dia juga memberkati. Berkatnya tumpah keluar, saudara-saudara. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Itu berkat bagi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Selalu ada berkatnya, mau di lembah yang kelam sekalipun selalu ada berkat Tuhan, saudara-saudara. Dan apa rahasia mereka? Apa rahasia orang-orang ini yang bisa mendatangkan air mata di tengah padang gurun, di tengah lembah yang kelam? Dan mereka sudah minum, saudara-saudara, dari mata air yang hidup dan abadi, yang sanggup memuaskan segala rasa haus kita dan yang akan selalu refresh kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, itu kuncinya. Kunci kita bisa mendatangkan berkat, kunci kita bisa menjadi mata air di dalam lembah yang gersang adalah kita sudah minum. Mereka dikatakan sudah minum dari mata air yang hidup dan abadi. Dari hari raya yang sama, hari raya Pondok Daun, Tuhan
Yesus dengan suara yang nyaring di penghujung acara, di puncak acara mereka, dikatakan di dalam Injil. Dia dengan suara yang nyaring berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Sebab kalau kita minum dari air, mata air yang hidup dan abadi, mata air Tuhan, kita minum dari Tuhan, segala haus kita dipuaskan dan kita dikatakan, mereka yang minum daripadaku tidak akan haus lagi. Amin, saudara-saudara. Ada berkat yang begitu besar yang tidak bisa you cannot contain it. Kita tidak bisa, berkat Tuhan bagi kita itu sebegitu besar, sangat besar, kita tidak bisa hold on to it, kita tidak bisa genggam, kita nggak bisa pelit, saudara-saudara. Ya, kita nggak bisa pelit dengan berkat Tuhan, karena Tuhan mau memberkati kita sebegitu banyaknya. Mau kita, even if we try to hold it, bahkan kalau kita coba untuk menggenggam, merangkup semua berkat Tuhan, pasti akan tertumpah. Ya, saya baru membawa renungan minggu lalu tentang berkat Tuhan bagi Yosua dan bagi umat Israel. Dikatakan janji dari Tuhan kepada bangsa Israel ini, saudara-saudara, dijanjikan tanah dikatakan dari sungai Efrat ke padang gurun, semua lahan orang-orang Het sampai ke Laut Tengah. Ya, dan boleh saya singgung sedikit ya, itulah kata-kata yang persis sama dikatakan oleh movement Free Palestine, saudara-saudara. Mereka mengatakan from the river onto the sea, Palestine will be free. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab itu janji Tuhan bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. From the river, dari sungai Efrat, bukan sungai Yordan, sungai Efrat sampai ke laut, di mana matahari terbenam dikatakan. Dan yang interesting adalah saudara-saudara, itu janji diberikan kepada Musa dan kepada Yosua dan tidak digenapi sampai pada masa Raja Daud dan Raja Salomo. Hanya mereka yang lahannya dari sungai Efrat sampai ke Laut Tengah. Tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Artinya apa bagi orang-orang Israel pada masa itu, pada masa Yosua, adalah Tuhan menjanjikan berkat yang kamu tidak akan bisa pegang. Saking banyaknya, yang kamu tidak bisa pertahankan. Lahan berkat Tuhan yang Tuhan berikan jauh melampaui kapasitas kita sendiri. Dan itulah yang menjadi bagian kita, bagian bagi kita yang sudah minum dari mata air yang hidup dan abadi. Dan kalau saya singgung Rehan juga sedikit, kadang-kadang kalau dia susah tidur, saudara-saudara, saya juga tapi nggak sesering dia. Kalau dia susah tidur, dia suka ya buka YouTube, terus dengerin suara air. Suara hujan lah, suara air mengalir lah. Karena apa saudara-saudara? Mata air juga melambangkan satu kedamaian, satu ketenteraman. Di dalam lembah yang kelam, lembah yang gersang, lembah yang penuh tangisan, mata air, Tuhan mendatangkan buat kita kedamaian dan ketenteraman. Dan suara aliran mata air itu sudah terbukti, saudara-saudara. Ada risetnya yang terbukti menenangkan tubuh dan pikiran dan juga mengurangi hormon stres. Cuma suaranya saja, saudara-saudara. Suara mata air saja, belum diminum, belum dicicip. Tapi yang Tuhan katakan buat kita adalah minumlah daripadaku. Berkat yang daripada Tuhan, kedamaian yang ketenteraman yang ada buat kita yang mau di dalam hadirat Tuhan, mau sela di hadirat Tuhan. Ya kita damai, kita tenteram, kita tidak stres, dan berkat kita tidak bisa kita tampung, malahkan meluap dan memberkati orang lain di sekitar kita juga, saudara-saudara. Saya mau ya saudara-saudara, kalau saya jalan ke sini, tumpah berkat, ups. Jalan ke sini, tumpah berkat, ups. Sorry, itu bukan aku, itu Tuhan. Tetapi hidup orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan hanya diberkati, tetapi membawa berkat bagi orang lain. Amin, saudara-saudara. Ya, dan dikatakan juga bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, yang kekuatannya ada di dalam Tuhan, dikatakan mereka berjalan tambah lama, tambah kuat. Semakin lama, semakin kuat. Nah, di dalam terjemahan lain atau di dalam bahasa Ibrani, boleh dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan go from strength to strength. Mereka berjalan dari kekuatan
sampai kekuatan. Nah, banyak ya saudara di antara kita yang tahun baru ada resolusi yang baru, kita penuh semangat, kita penuh kekuatan. Dan tetapi seberapapun kuat diri kita, bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, akhirnya pun kita lelah, akhirnya pun kita lemah. Ya, banyak teman-teman saya yang maksudnya baru 3 minggu lalu, baru tahun baru, resolusi baru, penuh semangat, penuh kekuatan. Kemarin, this year is already a bad year. Tahun ini sudah tahun yang sial, tahun yang sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi yang dijanjikan Tuhan bukan itu saudara-saudara. Bukan jalan dari kekuatan, terus tiba-tiba terkilir, jatuh ke dalam kelemahan. Tidak, berjalan di dalam Tuhan. Bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, dikatakan mereka berjalan dari kekuatan sampai kekuatan. Dan makin lama makin kuat. Dan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, kekuatan kita itu konsisten. Dan semakin lama semakin kuat. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, pasti kita lemah. Pasti kita jatuh sakit. Pasti kita terjatuh. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, dikatakan kita akan walk from strength to strength, to strength, to strength, to strength, to strength, to strength. Naik. Dari kekuatan. Tidak naik turun. Tetapi konsisten. Naik selalu. Ya, jadikan Tuhan itu batu pijakan kita. Kita selalu mengandalkan Dia. Kita selalu menjadikan Dia kekuatan kita. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan. Tidak ada kekuatan. Kita tidak berdaya menjalani hidup kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kepada kita kehidupan. Tuhan juga yang akan sustain our life. Dia juga yang akan memelihara kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Ya, saudara-saudara. Dan bagiannya yang terakhir, dari ayatnya yang ke-10 sampai selesai, boleh kita baca. Ya, 2, 3. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Ya, bahagianya yang ketiga, berkatnya yang ketiga boleh ditampilkan adalah berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah mereka manusia yang percaya kepadamu. Ya. Dan pemazmur di sini kita baca tadi, lihatlah perisai kami ya Allah. Pemazmur turut mendoakan perisai kami, atau dalam arti lain, our sovereign. Yang diurapi, raja kami yang berdaulat di atas kami. Dia mendoakan, dalam arti dia mendoakan raja yang sedang dikepung di Yerusalem. Yang tugasnya seorang raja apa saudara-saudara? Membela rakyatnya. Dan pemazmur ini mendoakan favor, mendoakan perkenanan bagi Raja Yehuda yang sudah diurapi Tuhan. Dan kita lihat lagi dia saking cintanya dengan tempat Tuhan, pelataran Tuhan, rumah Tuhan. Saking cintanya dia mendoakan supaya Raja Yehuda di dalam masa peperangan ini, supaya raja ini menang, supaya dia bisa kembali melayani di rumah Tuhan. Ya, mungkin benar-benar tepat ya, karena maksudnya saya tidak mau ke sini saat saya menyiapkan khotbah ini, saat saya mempelajari pasal ini, tetapi sangat tepat banget karena kita ada di dalam masa menjelang pemilu. Dan dikatakan di sini, sang pemazmur mendoakan pemimpinnya, mendoakan rajanya yang tugasnya adalah membela rakyatnya. Dan dia mendoakan supaya dia bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Sedikit kesaksian saudara-saudara, pada masa pandemi kemarin 2020-2021 di Amerika itu beribadah, ada beberapa state yang beribadah sama sekali dilarang oleh pemerintah, sama sekali dilarang. Tidak boleh datang, tidak boleh bertemu satu sama lain, bahkan 2 atau 3 orang pun tidak boleh.
Kalau saya ambil contoh dari California, dari State of California, mereka sampai gereja-gereja ini sampai lawsuit, sampai mereka mereka tuntut pemerintah ini. Kok kalian melarang kami beribadah kepada Tuhan? Dan itu menjadi pada waktu itu saat saya melihat, aduh Tuhan, janganlah sampai kami tidak boleh beribadah kepada Engkau. Janganlah penyakit ini membuat kami tidak bisa beribadah kepada Engkau. Dan saya benar-benar mendoakan pada waktu itu, saudara-saudara. Saya mendoakan Tuhan, rendahkan, lunakkan hati para pemerintah kami, supaya kami boleh diizinkan beribadah lagi. Dan saya rasa itu yang dirasakan oleh sang pemazmur di sini. Karena dia, konteksnya ya, saudara-saudara, dia sedang diserang, Yerusalem dikepung, dia tidak bisa datang ke bait Allah untuk melayani, dan dia hanya bisa melihat dari jauh. Hanya bisa cemburu, hanya bisa iri kepada burung-burung yang bisa tetap beribadah. Dan dikatakan dia mendoakan supaya dia bisa kembali lagi ke rumah Tuhan, karena lebih baik 1 hari di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Dan mengapa dikatakan di sini lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik? Ya, kalau kita membayangkan satu kemah, saudara-saudara, kita tentu membayangkan kita go camping lah di gunung atau di mana kita camping dan nggak ada toilet, nggak ada masak, susah. Tetapi yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini bukan itu, saudara-saudara. Dikatakan di sini kemah-kemah orang fasik. Pada waktu itu, zaman itu, kemah-kemah itu bisa sampai, saking besarnya mereka bisa menampung sampai 100-200 orang. Satu kemah, satu tenda. Ya, bagi orang-orang yang kaya pada waktu itu, seluruh keluarganya ikut kepada dia, seluruh budak pelayan-pelayannya ikut, dan seluruh ternak-ternaknya ikut. Dan seorang yang kaya raya ini bisa mempunyai kemah, satu karavan yang menampung bisa sampai 300-500 orang beserta semua pelayan-pelayannya. Jadi yang dikatakan kemah di sini ya saudara-saudara, bukan kemah yang gak enak, tapi kemah yang mewah, glamping kalau bisa dikatakan. Ya, sang pemazmur mengatakan lebih baik aku menjadi penjaga doorkeeper, menjadi penjaga gerbang, duduk di gerbang. Lebih baik aku menjadi di dalam posisi yang terendah di dalam kerajaan Tuhan, di luar. Dia melayaninya di luar. Tetapi dia tetap sebegitu cintanya kepada rumah Tuhan. Walaupun dia melayani hanya di luar, di posisi yang terendah, dia katakan lebih baik aku melayani di posisi yang terendah ini daripada status yang paling tinggi di dalam masyarakat. Dibandingkan saya menjadi orang yang kaya, mewah, kaya raya, punya semua pelayannya 200 orang. Lebih baik aku menjadi yang terendah di kerajaan Tuhan daripada yang tertinggi di kerajaan manusia. Ya, amin saudara-saudara. Dan ini satu kenyataan yang sulit buat kita. Sulit buat saya. Ya. Lebih baik menjadi bukan siapa-siapa, tetapi tetap di dalam kerajaan Tuhan daripada menjadi orang yang berkuasa, orang yang kaya raya, punya segala, tetapi tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa duduk diam di hadirat Tuhan. Dan itu kebahagiaan buat kita semua saudara-saudara. Buat kita yang percaya kepadanya, buat kita yang mau duduk di ambang pintu, bahkan di posisi yang terendah. Karena dikatakan juga di sini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Lagi kita lihat kata perisai. Tetapi di sini dikatakan Tuhan adalah perisai. Bukan raja lagi, bukan Hizkia lagi. Yang dimaksud dengan perisai di sini adalah Tuhan. Kalau bisa saya ubah sedikit ini ya, ayat adalah P-nya perisai ini dibesarkan. P besar, perisai besar. Tadi perisai kecil, raja yang kita andalkan di kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kita ada pemimpin-pemimpin yang harus kita ikuti, itu pemimpin yang kecil. Tetapi kita juga punya pemimpin yang besar, P-nya besar, yang ada di atas sana. Dan dia dikatakan menjadi matahari dan perisai kita. Dan seluruh kehidupan di bumi tentu kita tahu mengandalkan sinar dan cahaya mentari. Kalau matahari tidak terbit besok, semua kehidupan di dalam bumi pada
akhirnya akan punah. Dan saat pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai matahari dan sebagai perisai, dia menyatakan bahwa Tuhan, you are my source, you are my sustainer, you are my provider. Engkaulah sumber kehidupanku. Engkaulah yang memelihara kehidupanku. Dia sumber dan pemelihara kehidupan kita. He is the source and the sustainer of our life. Tuhan matahari dan perisai dikatakan lagi. Dan perisai kita tahu melambangkan seorang raja yang tugasnya apa saudara-saudara? Membela rakyatnya. Dan di sini dikatakan Tuhan, engkau yang membela aku. Engkau yang melindungi aku. Dan itu menjadi berkat buat kita semua yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia yang membela, dia yang menjadi sumber, dia yang memelihara kita semua. Bagi kita yang mungkin banyak kesibukan, bagi kita yang stres dengan aktivitas ini, besok harus kerja, terus ada badminton, terus futsal, atau besok harus pelayanan, bahkan capek ya saudara pelayanan itu. Tetapi dikatakan di sini ada berkat bagi mereka yang mau duduk diam, mau percaya, mau meluangkan waktu untuk sela kepada Tuhan. Sebab satu hari di hadirat Tuhan lebih baik dari beribu-ribu hari di tempat lain. Dan kita mendapatkan berkat yang komplit. 3 melambangkan Trinitas, Unity, satu complete package. Semua 3-3-nya dapat. Dan di sini 3 berkat diberikan bagi kita. 3 berkat yang ada bagi kita yang mau sela, yang mau meluangkan waktu untuk duduk diam. Ya. Yang pertama, berbahagialah orang yang berdiam di rumah Tuhan, yang mencintai rumah Tuhan, yang mencintai hadirat Tuhan. Yang kedua, berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah berbahagialah mereka yang percaya pada Tuhan, yang menjadikan Tuhan perisai, yang menjadikan Tuhan matahari, yang menjadikan Tuhan sumber pemelihara dan perlindungan pada saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, semuanya itu diberikan bagi kita yang percaya kepadanya. Dikatakan di kitab Injil, semua diberikan bagi mereka yang percaya padanya. Dan itu berkat yang komplit buat kita semua yang mau sela, saudara-saudara. Maka kita belajarlah, kita belajar untuk duduk sela. Kita belajar untuk meluangkan waktu. Kalau kita mungkin di dalam pekerjaan kita bekerja misalnya 8 jam. Terus dikasih istirahat setengah jam atau 1 jam. Luangkan waktu di dalam 4 jam itu, 4 jam istirahat 4 jam. Luangkan waktu di 4 jam itu hanya 5 menit saudara-saudara. Sela itu tidak lama, tidak untuk mengakhiri. Tetapi untuk pause, untuk istirahat. Untuk berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. Dari gagasan yang pertama ke pokok pikiran yang berikutnya. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, luangkan waktu. 5 menit, 2 menit saja cukup. Kita drop everything we're doing. Kita stop apa yang kita lakukan. Lalu kita berdoa saja kepada Tuhan. Kita duduk diam di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, thank you. Tuhan, saya mau beristirahat sejenak. Make sure we are on the same wavelength. Maksudnya bertanya kepada Tuhan, are we still good with each other? Apakah kita masih fine-fine aja? Apakah kita masih berhubungan? Apakah kehidupan saya masih berkenan kepada Engkau? Apakah saya melakukan yang terbaik bagi Engkau? Luangkan saja 2 menit. Di dalam segala aktivitas kita, saudara-saudara. Misalnya kita mau jalan-jalan bahkan. Luangkan waktu untuk berhenti. Oh, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. For everything you are doing. For everything you have done. And for everything you will do. Dan jadikan itu satu kebiasaan buat kita, saudara-saudara. 2 waktu yang hening. Kita kalau mau kayak Rehan, kita pasang headphone, kita dengarkan air. Kita kurangi stres kita. Karena Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Dan Tuhan adalah mata air, sumber kehidupan kita. Dan dia adalah yang memelihara kita. Next point, saya akhiri dengan satu quote, saudara-saudara. Dikatakan di sini, come, sit by the spring that quenches thirst. The spring that replenishes the soul. The spring that refreshes the mind. The spring that brings peace. Come, sit by Jesus. Mari duduk diam di tepi mata air yang memuaskan dahaga. Mata air yang memenuhkan jiwa. Mata air yang menyegarkan pikiran. Mata air yang membawa kedamaian. Mari kita duduk diam di samping
Yesus. Amin, saudara-saudara. Mau belajar sela, saudara-saudara? Mau meluangkan waktu buat hadirat Tuhan, saudara-saudara? Mau selalu dekat dengan Tuhan, saudara-saudara? Dengan hadiratnya yang membawa berkat. Dan percaya deh, saudara-saudara. Saya sudah membuktikan. Bukan saya mengatakan saudara-saudara harus ya membangkang kepada Tuhan untuk demi membuktikan satu poin ya, saudara-saudara. Tapi dari contoh saya saja sendiri. Saya sudah membuktikan. Saya adalah bukti bahwa di dalam sela, di dalam hadirat Tuhan ada berkat yang melimpah. Berkat yang tidak bisa dirangkul, yang tidak bisa digenggam, yang tidak bisa kita pertahankan. Dan kehidupan kita pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Firman saya akhiri di sini. Dan saya nggak siapkan lagu ya saudara-saudara, jadi saya langsung doa nggak apa-apa ya. Ya saya tutup dalam doa, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan-Mu, segala berkat yang Engkau mau limpahkan bagi kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa Engkau mengajar kami ya Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau, selalu percaya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu meluangkan waktu ya Bapa untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang mengajarkan kami ya Bapa untuk duduk diam saudara Tuhan. Dan jadikanlah kami ya Bapa satu berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa, lewat bahkan kehidupan kami sehari-hari, bahkan kami tidak menyadari bahwa kami memberkati orang lain ya Bapa. Kami mau seperti itu ya Bapa. Kami mau menjadi mata air yang tenang buat orang-orang di sekitar kami ya Bapa, yang sedang mengalami melewati lembah yang kelam, lembah yang penuh tangisan sekalipun ya Bapa. Karena Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Engkau mata air, Engkau sumber dari kehidupan kami ya Bapa. Kami mau ya Bapa untuk minum dari air-Mu ya Bapa. Kami mau untuk minum daripada Engkau ya Bapa. Jadikanlah kami ya Bapa satu teladan ya Bapa yang mendatangkan hanya kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa. Berikanlah kami selalu ya Bapa lebih lagi pengharapan, iman dan kasih ya Bapa. Terlebih lagi kasih ya Bapa. Ajarkan kami untuk mengasihi satu sama lain. Ajarkan kami untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kami sekalipun ya Bapa. Karena ya Bapa Engkaulah kasih dan kami mau menjadi seperti Engkau ya Bapa. Kami tutup ya Bapa firman ini dalam nama-Mu ya Bapa. Jadikanlah satu bibit, satu dupa yang harum dalam kehidupan kami ya Bapa, bibit yang akan tumbuh menjadi buah yang memberkati banyak orang dan memberkati kami juga ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke WL. Atas nama seluruh jemaat di tempat ini, AMS Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara JJ yang menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Kita doakan bersama bulan depan dijadwalkan lagi. Haleluya. Kita akan persiapkan persembahan, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Mengingatkan kami untuk kami boleh beristirahat bersama dengan Engkau. Dan biarlah kami menerima kekuatan, penghiburan, jawaban, dan berkat-berkat-Mu di saat kami beristirahat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan korban persembahan kami. Engkau berkati kami Tuhan. Supaya apa yang kami berikan Tuhan menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti Asyar akan menjalankan persembahan, kita angkat pujian. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan oleh darahnya, ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman, bukan oleh kebenaranku. Aku dapat
dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. 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 Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Gembala pimpin kita semua dalam doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Pada akhir ibadah ini kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan. Untuk pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami boleh ya Tuhan mengandalkan Engkau. Kami boleh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami boleh selalu rindu untuk ada di dalam rumah-Mu, mencari Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan. Karena bersamamu Tuhan kami tidak merasa takut. Bersamamu kami tidak usah merasakan hal-hal yang di luar Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan jaminan kepada kami. Engkau memberikan ya Tuhan janji-janji yang tidak pernah Engkau ya Tuhan Yesus tidak tepati. Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan Yesus ketika kami ada di dalam ya Tuhan Yesus Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya bahwa Engkau juga yang ada bersama dengan kami. Engkau juga ya Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kesukaan-Mu, sukacita-Mu, kemenangan-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada.
Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Imelda yang hari ini berulang tahun. Kalau Engkau sudah menjaga dia, melindungi dia, membuat dia sukacita selalu ya Tuhan, menjadikan dia berkat sebagaimana firman-Mu katakan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ke depannya juga Tuhan, Engkau tetap menyertai kehidupannya. Engkau tetap melindungi dan menjaganya. Terima kasih Tuhan untuk kami sekalian ya Tuhan Yesus yang ada pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga akan menyertai kami Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi kami Tuhan Yesus, sehingga kami selalu mencari waktu ya Tuhan Yesus, mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali bersama dengan Engkau, bersama dengan anugerah-Mu yang tidak pernah berubah, kasih sayang-Mu yang selalu melindungi kami, dan Roh Kudus-Mu yang selalu membungkus kami Tuhan Yesus, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.